Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa untuk kita boleh bersama-sama belajar mengenai kebenaran kitab suci. Persiapkan Anda punya Alkitab, persiapkan juga alat tulisnya. Hari ini kita akan berdiskusi, merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul, Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bukti bahwa hidup masih berlanjut. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu, luar biasa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, semuanya digenapi. Yaitu dia akan pergi ke Yerusalem dan di sana dia akan menderita. Dia akan dibunuh oleh karena ahli-ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin agama. Dia akan mati di atas kayu salib, dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Bapak Ibu, bukti dia hidup, bukti dia bangkit, Yesus Tuhan harus menampakkan diri selama 40 hari. Dan di situ dia menjumpai begitu banyak orang. Jumlahnya sekitar 500 orang. Para murid, para rasul, murid-murid perempuan, Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lainnya, murid-murid yang lain, 70 murid, sahabat-sahabat. Jumlahnya sebanyak kurang lebih 500 orang. Dan Tuhan Yesus memang luar biasa. Setiap kali dia membuat mujizat yang dahsyat, yang di luar akal manusia, dan yang tidak pernah dibuat oleh nabi siapapun, Tuhan Yesus selalu melibatkan begitu banyak saksi mata. Kita lihat lebih dulu. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Bapak Ibu, ini adalah tulisan Rasul Paulus yang mengetahui peristiwa saat terjadi pada masa itu. Ternyata benar, dia menampakkan diri juga kepada lebih daripada 500 saudara-saudara yang menjadi sahabat Tuhan Yesus. Dan
Kepada mereka-mereka inilah yang telah menyaksikan penampakan dirinya. Tuhan Yesus mengajak mereka ke daerah Betania. Dan di sana ketika dia memberkati orang-orang ini, rasul dan sahabat-sahabat yang lain, mendadak Tuhan Yesus naik ke surga dengan awan-awan. Maka takjublah para rasul dan sahabat-sahabat yang lain, mereka sujud menyembah, mukanya sampai ke tanah. Nah, Bapak Ibu, itulah yang terjadi, bahwa dia naik ke surga, telah membuat semuanya takjub. Dan yang luar biasa, Tuhan Yesus mengajak, melibatkan jumlah saksi yang demikian besar, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyanggah. Oleh karena peristiwa itu memang benar-benar ada dan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita ambil dari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga? Ternyata kematian bukan menjadi akhir bagi kita. Khususnya orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab ternyata Yesus yang mati dan dibangkitkan itu naik ke surga. Berarti kematian adalah awal dari kehidupan orang percaya untuk kita boleh hidup di surga dalam hidup kekal bersama Dia. Hidup ini masih berkelanjutan. Karena Alkitab berkata, kita ini bukan orang yang dari dunia. Kita berasal dari sana. Kita dipilih oleh Dia. Dan Dia menyediakan kita tempat juga bersama-sama dengan Dia. Sama seperti ketika Yesus Kristus Tuhan menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa surga itu ada. Dia katakan pada Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini menyiratkan bahwa Yesus Tuhan itu sebagai pemilik surga. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4 sampai 6. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini sesungguhnya menyiratkan bahwa Yesus adalah Tuhan pemilik surga. Oleh karena itu, jangan takut, jangan gelisah, kata Tuhan Yesus. Nanti aku akan datang lagi menjemput kamu. Supaya di mana aku tinggal, yaitu di surga, di situ pula kamu, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, juga tinggal bersama dengan Dia. Sehingga dengan demikian,
kita berani berkata bahwa dengan bangkitnya Tuhan Yesus dan naiknya dia ke surga, itu telah memberikan harapan buat kita bahwa ada hari esok yang lebih berarti buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini masih tinggal di bumi. Dan kita boleh semakin meyakini bahwa hidup ini menjadi semakin berarti. Sebab kita tahu upah yang dia sediakan. Sehingga dengan demikian, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita tidak takut dengan penderitaan yang ada di bumi. Sepanjang kita menjadi orang benar yang memegang firman Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan Yesus di hidup kita masing-masing sampai kepada tarikan nafas yang paling akhir. Sebab kita tahu upah dan kemuliaan yang dia sediakan lebih daripada penderitaan yang kita jalani semasa kita hidup di muka bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada firman Tuhan, sebab dia yang telah naik ke surga adalah dia yang telah dibunuh di atas kayu salib dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga dan telah menampakkan diri selama 40 hari kepada para sahabatnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan sekarang dengan 500 pasang mata dia membuktikan juga dia naik ke surga. Dan nanti dia akan datang dengan cara yang sama menjemput kita sebagai mempelai perempuan yang dia kasih untuk kita menerima keselamatan di dalam hidup kekal yang Yesus Kristus Tuhan sudah janjikan. Sebab dia adalah Tuhan yang hidup selama-lamanya. Dan dia juga adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus sudah memberkati Bapak Ibu sekalian bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan seluruh keluarga saya. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.